RK versus ras terkuat di bumi. Kamu tahu nggak? Nggak tahu, belum ngomong soalnya. Gimana? Ya, kenapa kamu diciptakan dan kenapa aku diciptakan? Kenapa bumi diciptakan? Mau saya jawab? Nggak usah, kamu nggak usah jawab. Kenapa saya diciptakan? Untuk memuliakan dia. Karena memuliakan dia di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Menciptakan Nabi Muhammad. Karena Allah apa? Kenapa kamu diciptakan? Kenapa aku juga diciptakan dan bumi semua? Karena untuk memuliakan Allah itu siapa? mau menciptakan Muhammad. Ya, sekarang maaf ya. Tujuan Nabi Muhammad diciptakan apa? Untuk menyampaikan risalah. Apa risalah? Apa isi dari risalahnya? Aturan, semua aturan ada dalam Al-Quran. Semua aturan ada di dalam Al-Quran. Yes. Aturan hidup, aturan bagaimana kamu mau makan, aturan bagaimana kamu bersapa dengan sesama manusia, aturan bagaimana kamu berkomunikasi dengan hewan, manusia, semua. Sabar, aturan untuk berkomunikasi dengan antara hewan dengan manusia maksudnya? Oke, kalau kamu contoh kamu berjumpa dengan hewan. Aturan tentang kamu sunat ada nggak? Kamu tidak boleh menyakiti, kamu tak boleh, itu ada aturannya itu. Iya kakak. Aturan tentang sunat ada nggak? Ada? Di mana? Surah berapa? Satu ayat tentang sunat dalam Al-Quran. Cuma silakan. Kamu jangan bertanya dengan saya, karena saya nggak bawa Al-Quran sekarang. Kamu jangan bertanya. Jadi hanya mau karena saya tidak menghafal seluruh Al-Quran. Jadi hanya mau mengkritik RK di sini. Hanya mau mendakwa RK di sini. Dengan terjemahnya, tetapi saya tidak mengingat. Saya baca, tapi ketika saya membaca, saya menemukan. Apa yang kau temukan? Segala perintah, bagaimana sopan santun, bagaimana dengan rumah tangga, bagaimana sekarang dengan gini, sekarang gini, kita bicara tentang sopan santun itu ya. Lengkap di dalam Al-Quran, itu lengkap. Iya, sekarang kita bicara tentang sopan santun. Ya, agama kakak mengajarkan kasih sesamamu manusia enggak? Pasti. Ada nggak ajaran kakak mengajarkan? Jangan kamu tanya, buka ini, buka itu. Enggak, gini kakak. Kalau saya dulu kakak, saya yang bukakan. Ajaran kakak mengajarkan tentang kasihilah sesama manusia? Pasti ada. Ada, oke. Ada nggak ajaran agama kakak mengajarkan tentang kasihilah musuhmu? Kasih musuh? Kasihilah musuhmu. Tidak ada kakak, hanya Kristen yang ajarkan itu. Kalau musuh itu tergantung bagaimana dia memperlakukan kita. Kalau saya tanya, ada nggak dalam ayatnya kitabnya kakak yang mengajarkan kasihilah musuhmu? Ada. Mana? Kamu tanya lagi. Saya ada nggak ada Al-Quran kakak baca di sini. Kakak. Silakan baca. Ini apa ini kitab kita? Ini apa? Surah Muhammad ayat yang keempat. Silakan kakak baca. Ya kalau seandainya memang itu perintah dari Rasulullah, nggak apa-apa. Lakukan. Jadi kalau memang itu ini berlaku. Kalau memang saya tanya ini berlaku. Sedangkan Allah memerintahkan. Saya tanya ini berlaku atau tidak? Mencoba Ismail. Kakak, saya tanya ini berlaku atau tidak? Ya kalau memang itu perintah dalam Al-Quran berlaku. Ya udah, silakan. Kalau memang itu berlaku, apakah bisa lakukan itu kepada saya? Ikut rumusnya dulu. Gimana nggak semua musuh bisa dibunuh. Nggak semua musuh bisa disayangi. Nggak semua. Kan saya kufur nggak? Saya kufur nggak? Menurut kakak saya kufur nggak? Selagi kamu tidak merugikan saya, buat apa saya bunuh kamu? Itu. Makanya Yesus, saya terima pendapat kamu. Ya, pendapat kamu memang ya masuk di akal saya. Ya, saya terima karena yang pandangan alim ulama pun seperti itu. Tetapi gini, saya tidak akan membantah karena itu keimanan kalian.
Ya, tetapi perlu Anda tahu, ya, Yesus Kristus mengajarkan gini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak mau lebih lanjut karena saya takut dikatakan penistaan agama dan lain-lain. Saya hormati keimanan kamu. Tetapi perlu Anda tahu, agama lain boleh mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi satu agama, hanya satu kepercayaan yang mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya satu, Yesus Kristus. Halu, menghalu. Karena Allah itu adalah kasih, kasih pula ajarannya. Bahkan musuh pun dikasihi. Kadang-kadang gini RK, susah kalau kita bercakap dengan orang halu ini. Berhalusinasi ini susah. Memang kenyataan seperti itu. Nggak kenyataan, itu hanya halu. Halumu, kamu berhalusinasi, kuat. Betul. Kakak ini kayaknya sering berimajinasi kayaknya ini. Karena dari cara kamu bicara itu, dari kakak ini sering berimajinasi kayaknya. Kamu menjelaskan itu sama aku. Itu menunjukkan kamu itu berhalusinasi. Tidak. Yesus itu real. Yesus itu ada. Itu manusia. Dia mati, dia bangkit. Dia ada. Dia hidup. Dibangkitkan Allah. Bukan dibangkitkan Allah. Dia dibangkitkan Allah. Maaf, saya tidak kenal Allah. Allah negeri Mekah saya tidak kenal. Allah itu satu. Saya tidak kenal Allah negeri Mekah. Maaf, kalau kamu mengimani Allah itu satu, saya mengimani Allah itu Esa. Bukan Allah yang satu. Allah yang satu. Saya tidak mengimani Allah yang satu. Satu itu hanya kamu Tuhan. Halusinasi. Allah itu Esa, bukan satu. Kalau batu itu satu. Nah, batu itu satu, itu pasti. Udah gini aku bilang samamu. Batu itu sebiji. Allah nggak sebiji. Adanya Yesus itu karena Allah ciptakan. Kamu tahu nggak? Siapa bilang Allah menciptakan Yesus? Sejak kapan Allah menciptakan Yesus? Allah itu pencipta dan Yesus diciptakan. Ya, sekarang lebih berkuasa pencipta atau ciptaan? Kamu tanya sama aku, si Yesus itu nggak diciptakan. Ya. Oke, gini. Ya. Lebih berkuasa pencipta atau ciptaan? Pencipta lebih berkuasa lah. Oke, kalau pencipta lebih berkuasa, di mana Allah atau di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun di Khaibar oleh perempuan yang namanya Zainab? Silakan. Kamu berbicara fakta seperti itu. Kan saya bicara fakta. Itu. Kalau Allah itu pencipta dan berkuasa, di manakah Nabi Muhammad, di manakah Allah, ya, dan di manakah Jibril ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun oleh seorang perempuan Yahudi yang namanya Zainab? Silakan. Di mana Allah? Gimana aku baca komen jadi aku nggak fokus. Silakan. Saya tanya ulang lagi. Pertanyaan. Saya tanya ulang lagi Rita. Oke, 4.000 orang teman-teman. 4.000 orang-orang. Silakan teman-teman ya, bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 500k. Jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya teman-temannya, jangan lupa share-share-nya. Gini Rita. Dengarkan baik-baik. Ya. Ya. Jika Allah itu berkuasa, ya, di manakah Allah ketika Nabi Muhammad diberikan hidangan domba beracun? Tetapi kau tanya, makanya saya bilang Allah beda dengan Allahnya kami. Ya, kalau kamu tanya, di manakah Allahnya kami? Yesus dibangkitkan oleh Sang Bapa. Jadi Sang Bapa apakah lebih berkuasa Sang Bapa daripada Allah? Pertanyaanmu karena Sang Bapa gini. Karena Sang Bapa. Aku mau jawab satu pertanyaanmu nih. Karena Sang Bapa bisa membangkitkan Yesus. Pertanyaanmu akan aku jawab sekarang, bisa? Silakan. Oke, pertanyaanmu di mana Allah ketika Nabi Muhammad kena racun? Di mana? Dia hanya menguji. Setiap sampai mati. Enggak, Nabi Muhammad nggak mati diracun. Oke, silakan saya akan tunjukkan datanya. Silakan kamu ngomong, saya tunjukkan datanya.
Silakan. Nabi Muhammad mati bukan diracun, dia. Jadi Nabi Muhammad mati karena apa? Dia wafat karena memang usia, memang udah azal, memang udah usia, karena penyampaian risalah sudah lengkap dalam Al-Quran, makanya Allah. Kak, lihat ini Kak, Sahih Bukhari 4428. Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan kematiannya sering berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari apa Kak? Kamu kamu jangan baca itu. Sabar. Dari apa ini Kakak? Silakan buka Sahih Bukhari 4428. Hadis itu nggak kuat. Jadi kamu kalau mau Kakak, Imam Bukhari Kakak, coba. Disebabkan oleh makanannya aku makan di mana? Terpotong dari. Udah aku bilang samamu, hadis tuh nggak kuat. Jadi jangan dipercaya 100%. Nggak percaya 100%. Lagi Kakak. Kenapa data yang saya tunjukkan selalu kau Imam Bukhari kau tolak nggak? Kau terima atau kau tolak? Nggak bisa 100% dipercaya. Jadi kamu nggak percaya Imam Bukhari? Lihat dulu hadisnya gimana. Cocok nggak dengan sekarang kamu benar atau tidak ini? Percaya. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran nggak percaya. Kayak manapun nggak akan percaya. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran berarti nggak percaya gitu. Iya. Harus sama. Nah, jadi kamu nggak percaya dengan Imam Bukhari? Terlihat dulu gimana hadisnya. Tapi yang pastinya kamu itu halu. Yang halu ini saya tuh Kakak. Kamu halu. Udah jelas Kakak. Itu halu. Masa manusia dijadikan Tuhan? Nggak bisa. Karena memang dia Tuhan. Manusia jadi Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan jadi manusia itu mungkin. Pak. Enggak. Tuhan nggak akan dia mewujudkan diri dia manusia, enggak. Bertobat Kakak. Aduh. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Nggak ada itu Tuhan Yesus. Nggak ada. Begitu baik Tuhan Yesus terhadap kamu. Enggak, bukan. Kasih Allah begitu besar lewat Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia diciptakan. Dia diciptakan. Oke, terserah kamu, hak kamu. Saya nggak mau memaksa kamu. Ya, tetapi Tuhan Yesus yang kau tidak percaya sebagai Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Membangkitkan karena Allah itu ngasih kuasa dengan Yesus. Oke, sekarang Allah kasih kuasa nggak kepada Nabi Muhammad? Yesus ya. Isa. Allah kasih kuasa nggak kepada Muhammad? Ada, banyak. Oke. Pernah nggak Muhammad membangkitkan orang mati? Karena Allah nggak ngasih, nanti takut jadi fitnah, nanti kalian menuhankan. Kalau seandainya sudah puasa. Nah, itu kamu udah kalah itu. Ini artinya kamu udah kalah. Kamu udah kalah. Di bawah aja Kak ya. Di bawah aja. Siap ya. Oke. Oke, Ibu Iren, silakan. Enggak, kakak enggak bertanya apa-apa. Kakak cuman mau menjelaskan pada Arka, kalau kita berdebat, enggak usah kita aja yang mau berbicara gitu, sebab Airin juga dari orang yang seperti Arka dan memeluk Islam ya, alhamdulillah, dan keluarga kami lebih dari 300 orang sudah menjadi muslim. Keluarga kami itu menggunakan akal aja gitu, sebab sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun nabi yang tertulis di dalam Taurat, Zabur, Injil ataupun Al-Quran itu bisa menciptakan satu rumput pun, melainkan cuman Allah. Kita guna akal lah, akal yang sehat gitu ya. Kita nggak usah gunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat Injil, sebab itu semua firman Allah. Firman Allah dari Nabi Daud dulu. Oke, saya dapat poinnya Kak. Saya dapat poinnya ya, gini Kak. Dengar dulu Arka. Yes.
Jangan terlalu Firman panjangkan Allah lebar gini, itu Bu. Jangan terlalu sama panjangkan aja lebar. untuk kebaikan. untuk Gak berkasih ada sayang. sama-sama aja, Kak. Gak ada sama aja. Pakai logika aja, pakai akal aja. Ada Oke, nggak kalau- nabi yang bisa Oke. bikin rumput? Ada nggak? Satu lembar Oke. rumput aja ada Kita nggak? pakai logika, mau? Iya, ada nggak? Oke. Ada nggak? Adam nabi itu Islam bisa atau bikin bukan? Rumput. Saya mau tahu aja, ada satu nabi kah yang bisa bikin rumput atau bikin satu biji Oke. pasir? Esensi Yang dari asli, kitab suci yang gini, Kak. original, bukan plastik. Iya, dengar baik-baik, Kak. Dengar dulu, ya. Jadi Alkitab itu, esensi dari kitab suci itu bukan bagaimana cara cebok pakai batu atau Oh, nggak bisa. cara mandi Sebab harus Allah seperti menciptakan apa. dunia Dengar dulu. ini. Allah Ibu tadi menciptakan bilang, Ibu dunia tadi ngomong saya beserta diam. langit Sekarang dan giliran saya isinya. ngomong dong, Bu. Itu Tuhan. Ibu tadi ngomong Yesus saya diam, dan sekarang Muhammad giliran tidak saya menciptakan ngomong, Bu. apa-apa. Lah kenapa jadi Dia hanya kejang-kejang? manusia. Ibu tenang dulu, Nggak Ibu. ada ciptaan apa-apa. Mana ada ciptaan Yesus, mana ada ciptaan Muhammad. Apa yang mereka ciptakan Aduh, nggak ada. saya mau bilang sit babak mie Allah juga. saja yang Gak menciptakan sopan ya langit aku dan kalau bumi ngomong beserta gitu. isinya, beserta kamu dan beserta saya, beserta Diamnya para dulu, nabi Bu. dan para rasul, beserta setan dan malaikat. Ibu Allah yang tenang menciptakannya. dulu, Kamu kena Ibu. buka nindakan. Diam dulu, jangan ngomong terus. Saya lagi mute Ibu, Ibu saya mute itu, diam dulu. Biarin, kita kasih panas akun dengan dia. Buka mic-nya, Ibu, buka mic-nya, berlelucon dulu. Astagfirullahaladzim, disuruh buka mic-nya. Gak, ini tipikal orang gak mau dengar orang nih, disuruh buka mic, malah ngomong terus, ya Allah. Bu istighfar, Bu, ngomong terus, buka dulu kamera, buka mic-nya. Ibu ngomong. Ibu sayang, dengar saya dulu, buka mic-nya. Astagfirullahaladzim. Buka mic-nya, Ibu. Gitu, dengarkan saya bicara. Iya, kamu terlalu hayal. Saya nggak bisa bagi kamu berbicara. Saya tidak menjelekkan agama apapun. Bagi saya dengan logika aja dari Ibu. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Isa, Muhammad tidak ada menciptakan satu Ibu jenis diam dulu, apapun. Ibu. Satu apapun nggak ada diciptakan. Melainkan semua Allah yang Tenang menciptakannya, dulu, Tuhan Ibu. yang Esa. Ya Allah. Di situ aja kita boleh berpikir. Kamu mau bertuhankan siapapun, itu terserah kamu. Tapi kamu kena pikir bahwa Allah Biarkan Maha dulu, Pencipta biarkan dulu, itu yang kita perlu kasih panas akun ya teman-teman ya, biarkan dulu. Panaskan dulu akunnya ini. Enggak, saya Bu. nggak panas. Saya kasihan dengan Ya agama-agama ngomong lain. Saya terus, kasihan. ngomong. Matinya Saya kasih sesat. saya kasih kesempatan Ibu ngomong dari tadi. Sesat Tuhan itu akan matinya sesat, Arka. Ya udah diam dulu, ngomong terus. Nggak bisa, kamu mau jelaskan apapun. Saya Injil ada. Saya ini umur udah 70 lebih tahun loh. Iya, Ibu Bukan mau saya- makanya lebih berapa ramai saya sopan. sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok itu. Yang kamu udah mau alapkan saya muslimkan balik. Sebab saya pun bisa. Dengan logika aja, satu jenis aja. Saya mau minta bukti sama kamu. Ada Yesus menciptakan apa? Saya mau lihat. Apa? Alam semesta dia ciptakan. Apa yang Yesus ciptakan? Kamu, Yesus ciptakan. Yesus menciptakan Nihil. saya. Nihil.
Ya itu terserah kamu, gak percaya. Kasihan deh lo. Kasihan kamu, Arka. Gak ada ibu yang kasihan dirimu kamu. dan anak-anakmu. Kamu ini menyembah apa? Bukan menyembah Isa. Ya saya menyembah Yesus, bukan menyembah batu, Bu. Kamu menyembah orang mati. Sujud saya ke arah Yesus, Bu, bukan ke arah batu atau kemana, beda. Iman kita berbeda, Bu. Tidak bisa dipaksakan. Kalau ibu mau sujud ke arah batu, urusan ibu. Sujud saya ke arah Yesus. Sampai mati pun Islam juga. Tapi Islam itu biar dulu jenis, kasih panas dulu akunnya ini. Allah udah bilang 73 agama akan lahir ya. Walaupun Islam apa. Tapi satu aja. Kalau kamu percaya Allah, walaupun kamu itu nggak sembayang, kamu udah ngucap 2 kalimat syahadat, kamu nggak sholat, nggak apa, masih ada unsur-unsur kasihan Allah denganmu. Yang penting apa dilarang Allah jangan buat, apa yang dibenarkan ya dibuat. Gitu aja, mudah kan jadi manusia, nggak dituntut banyak-banyak. Turun aja, Bu.